Jadi tadi gue tuh udah nge-record video 30 menit. Terus ternyata speakernya nggak dinyalain. Jadi dodolnya gue udah nge-record 30 menit, tapi gue harus nge-record ulang sekarang. Karena ini bagian dari self-care gue dan bagian dari my process of healing yang akan gue bahas sekarang. Jadi banyak yang nanya gimana sih Kak caranya supaya bisa tetap ngejalanin aktivitas setiap hari walaupun kita punya mental health issues. Gimana caranya supaya bisa tetap thrive in our life, dan gimana caranya gue bisa tetap jadi dokter, gue bisa tetap jadi influencer, gue bisa tetap punya bisnis gue sendiri, gue masih bisa tetap punya suami, gue masih bisa tetap ngurusin kucing-kucing gue. And ya ini tips-tipsnya. So, nomor 1, ini akan gue share setelah ini. Ini ada video dimana gue baru bangun tidur. Jadi biasanya untuk gue bangun tidur tuh gue perlu waktu sekitar 1 jam supaya otak gue bisa kayak straight up lagi, kayak untuk mikir kayak oke Sheila, lo tuh harus bangun gitu. Walaupun lo punya depresi, tapi lo harus bangun dari tempat tidur, karena semakin lo tidur-tiduran gak jelas, nanti yang ada lo semakin tidur-tidurannya semakin lama dan lo semakin sedih, dan akhirnya itu kayak downward spiral gitu. So, gue paksain diri gue untuk bangun. Dan banyak saat-saat kayak 10 tahun yang lalu pada saat gue masih kuliah di FKUI, kalian nanya gimana sih caranya kok bisa lanjutin kuliah, bisa nerusin kuliah sampai lulus jadi dokter pula, walaupun gue punya banyak mental health issues dan gue punya riwayat trauma banyak banget. Gimana caranya adalah I keep pushing myself. Padahal gue pada saat itu memang depresinya lebih parah daripada sekarang sih pastinya. Dan treatmentnya juga pada saat itu nggak bener karena gue belum punya dana yang cukup pada saat itu, semuanya pakai uang jajan gue sendiri. So, jadi waktu itu tuh kalau misalnya gue kuliah pagi, misalnya gue kuliah tuh jam 7 pagi, ya udah gue bangun jam 6 gitu. Terus kayak gue bangun tuh bisa kayak kadang-kadang gue maksain diri untuk bangun itu tuh kayak sambil nangis-nangis, sambil pakai baju yang kayak benar-benar kayak sedih banget gitu. Tapi kayak ya udah, intinya ini nggak didramatisir, tapi yang jelas gue tuh sambil nangis, gue sambil melakukan pekerjaan gue gitu. Jadi gue tuh nggak pernah berhenti. So I never like stop and like cry and like take a day off to cry gitu. Gue nggak pernah ngelakuin itu. So I always like push myself. Dan kalau emang gue lagi belajar terus kayak aduh susah banget Tuhan, terus gue yang sampai kayak berkeluar air mata, tapi ya udah gue tetap masih terus belajar gitu. Jadi so I just never give myself kayak a chance to go into a hole of depression gitu. Tapi di video ini yang gue tunjukin it's real gitu. Jadi ini baru 2 hari yang lalu, pas gue baru bangun tidur, gue yang mengalami depresi. Itu susah banget untuk bangun dari tempat tidur. But yeah, it's just a part of my mental health, and gue nggak mau nyalahin diri gue sendiri kalau gue depresi. It's just like I just try to be kind to myself. Jadi gue kayak bangun tidur itu biasanya gue rutinitasnya makan miso soup, karena gue punya mah, dan sup itu kayak healing banget buat mah gue. Terus udah gitu gue minum kopi. Terus udah gitu I take one weed gummy. I take one weed gummy, itu ada THC dan itu improve my mood. Udah kayak gitu, and then mulai beraktivitas. Sharing yang nomor 2 adalah about my pets. Sebenarnya tips juga bisa jadi tips. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya hewan peliharaan, kalian gue saranin untuk punya hewan peliharaan, entah itu anjing, kucing, kelinci, ular, apapun itu ngebantu banget buat mental health kalian. Karena gue waktu pas gue di Indonesia, gue punya anjing namanya Jasper. Dia toy poodle yang sangat amat gue sayang banget. Tapi sekarang nggak sama gue di sini. Sekarang pas gue pindah ke US, I adopted 2 kittens. Yang pertama setahun yang lalu I adopted Summer. Hi Summer, where are you? Nggak tahu lagi di mana dia. Biasanya dia di samping gue terus. Jadi pas gue adopsi Summer ini tuh kayak bener-bener gue kayak langsung punya best friend, and she helped me a lot. Ya, jadi tuh banyak banget momen-momen dimana I was like suicidal and I was like crying and I was like
so sad and so lonely, tapi gue cerita ke kucing gue, and it helps. When you don't have a psychologist, it helps. So banyak yang kayak suka DM gue terus bilang, Kak, aku pengen banget ke psikiater sama ke psikolog, tapi aku nggak punya biaya. Kalau misalnya kamu punya hewan peliharaan, di saat kamu nggak punya biaya, itu akan ngebantu banget buat cerita. I don't know risetnya kayak gimana, tapi gue pernah lihat sih kayak riset dimana anjing itu tuh it helps people's mental health. Dan gue juga pernah bikin video kalau nggak salah tentang mental health, korelasinya dengan hewan peliharaan. So it really helps. And yeah, go get a dog, get a cat, get a bird, get a rabbit, get a snake, get a crocodile, get a whatever. Get a pet. It will help your healing process. It will make things so much easier. I promise you, I promise you, I promise. Yeah, do it. Terus udah gitu, yang ketiga adalah I cannot stress you enough. Gue gak bisa nekankan ini lebih lagi karena gue udah ngejelasin berkali-kali bahwa obat itu penting banget dan gak ada yang bisa mensubstitusiin obat for the healing process of someone who has mental health issues. Jadi siapa aja yang punya gangguan mental, jenisnya apapun, itu perlu konsumsi obat. Jadi kayak contohnya nih ya, waktu pas gue baru pindah ke sini, itu kan gue harus minum obat-obatan ada 6 biji. Dan obat-obatnya tuh beda semua yang di Indonesia sama yang di US. Dan contohnya adalah salah satunya misalnya kayak Xanax. Xanax tuh gampang banget didapetin di Indonesia. Gue tuh dapat resep Xanax tuh sehari gue bisa minum Xanax 1-3 tablet. 1 mg, which is 1-3 mg setiap harinya. Tapi di sini di US nggak ada yang mau prescribe gue Xanax. Jadi tuh gue sekarang udah nggak punya dokter yang mau ngasih gue Xanax di sini. Jadi gue kayak gue pakai stok gue yang masih ada di gue pakai stok Xanax gue yang dari Indonesia. Itu masih belum habis dari setahun yang lalu. Karena gue minumnya cuma kayak sebulan 1 atau 2 kali, biasanya pas gue PMS aja. Gitu. Jadi tapi gue nggak ngasih tahu ke kalian untuk kayak harus minum Xanax atau kayak gimana ya. Itu cuman gue ngasih tahu aja contoh salah satunya. Misalnya gue udah self harm, ya udah gue harus konsumsi obat penenang, contohnya itu. Tapi kayak yang lebih penting lagi sebenarnya daripada obat penenang adalah obat antidepresan. Jadi kayak misalnya fluoxetine, dari waktu pas 10 tahun yang lalu gue minum fluoxetine 10 mg. Terus setelah itu gue minum Depram 20 mg. Terus sekarang gue minum Effexor sama Seroquel, itu obatnya yang gue minum. Jadi waktu pas gue baru pindah ke sini yang gue minum obat antidepresannya Lexapro. So, jadi kayak banyak banget obat-obatan yang memang dibutuhkan sama orang-orang yang punya mental health issues, dan itu nggak bisa disubstitusiin dengan apapun. Jadi obat, ya udah kalian memang harus minum obat gitu. Jadi kayak mau nggak mau, suka nggak suka harus mau gitu. Karena ya itu salah satu komponen yang nggak bisa kita lupain, dan itu salah satu komponen yang paling penting ya adalah memang obat gitu. It's like harus minum obat. Okay? And therapy, jadi obat, jadi kayak ke psikiater juga dan juga ke psikolog, dua-duanya penting. Okay? Tapi yang tips nomor 4 adalah space untuk melakukan kesalahan sepuas-puasnya. So, kalian harus membiarkan diri kalian melakukan kesalahan sepuas-puasnya. Kenapa begitu? Karena itu adalah awal dari langkah bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Jadi, space untuk melakukan kesalahan sepuas-puasnya itu penting, karena itu awal langkah bertanggung jawab sama diri sendiri. Jadi, ada yang nanya ke gue, Kak, gimana caranya kakak bisa ngambil keputusan-keputusan sendiri, padahal dari kecil kakak selalu diatur-atur dan disetir untuk ngambil keputusan. Contohnya misalnya kayak gue kuliah FKUI kan disuruh sama bokap gue jadi dokter karena kemauan keluarga gue. Terus udah gitu banyaklah hal-hal seumur hidup gue tuh gue selalu iya aja nurut ke orang tua karena gue nggak bisa ngomong karena gue takut. So, tapi itu baru mulai dari 2 tahun yang lalu sebenarnya gue baru mulai men-challenge diri gue. Shell, kayaknya lo harus mulai ngelakuin kesalahan deh, ambil keputusan-keputusan sendiri, nggak apa-apa, lakuin aja gitu, walaupun itu salah, walaupun itu menakutkan, lakuin aja, ambil keputusan-keputusan sendiri tanpa minta saran dari misalnya orang tua gue, dari adik-adik gue, dari sahabat-sahabat gue, dari pasangan gue kayak berusaha untuk gak minta saran dari siapapun, dan gue kayak mengagetkan sahabat-sahabat gue sebenarnya dengan keputusan-keputusan yang gue ambil.
Contohnya, gue tiba-tiba pindah ke Bali, gue tiba-tiba berhenti dari pekerjaan gue yang cukup stabil, terus udah gitu gue tiba-tiba cerai, terus gue tiba-tiba ngikut dating app, gue tiba-tiba main Tinder, terus gue tiba-tiba kayak dating dengan cowok beda-beda setiap hari. Di situ gue explore diri gue sendiri, gue tahu apa yang gue mau dari laki-laki, dan gue mulai bertanggung jawab juga, kayak gue bertanggung jawab, oh ini berarti kalau sama laki-laki ini nih kira-kira kedepannya gue kayak gini ya gitu. Because I started making my own choices, I started taking my own responsibilities. Pada saat itu tiba-tiba income gue dari kerjaan gue berhenti, terus gitu ya udah gue harus ngambil konsekuensinya apa gitu, kayak oke, udah gue nggak dapet uang dari situ lagi, berarti gue harus lebih rajin kerja di bidang yang lain contohnya. Terus kayak gimana caranya gue tetap bisa tanggung jawab dengan kehidupan gue sendiri, nggak mungkin gue tiba-tiba minta uang lagi sama orang tua gue gitu. And contohnya yang paling ekstrim adalah pada saat gue pindah ke US, banyak banget sahabat-sahabat gue yang terdekat sama gue aja, mereka suruh gue untuk balik ke Indonesia. Tapi gue yakin sama diri gue sendiri kayak, enggak, lo udah ngambil keputusan untuk pindah ke US. Jadi selama lo masih dikasih kehidupan sama Tuhan, mau lo gak punya duit kayak, mau lo udah kayak, mau lo depresi, mau lo gak punya teman, lo gak punya keluarga, selama lo masih bisa hidup, lo harus tanggung jawab, lo harus stay di US sampai lo jadi seseorang yang bermanfaat buat diri lo sendiri, buat keluarga lo, buat orang-orang. Itu yang gue ambil. Jadi kayak I started taking responsibility dengan gue memberikan diri gue ruang untuk berbuat kesalahan. Karena kalau kita nggak pernah ngelakuin kesalahan, kita nggak akan pernah tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang kita ambil. Itu yang gue rasa ya, karena gue belajar dari kesalahan. Tips nomor 5 adalah have 8 hours for yourself to grow every day. Jadi gue minta ke pasangan gue, baru-baru ini gue bilang, gue minta waktu dong kayak 8 jam aja. Gue denger dari sahabat gue yang ada di Bali sebenarnya. Dia bilang ke gue tuh tinggal sama pasangan gue, tapi gue selalu punya waktu 8 jam untuk diri gue sendiri, untuk baca buku, untuk meditasi, untuk yoga. Terus gue yang kayak, oh kayak gue juga butuh itu deh. Terus akhirnya belakangan gue mulai ngikutin sahabat gue ini, terus udah gitu, dan ternyata gue ngerasa jauh lebih produktif, gue bisa ngelakuin banyak hal. Dan salah satu hal yang gue lakuin di 8 jam gue free, ya gue bisa kayak bikin video kayak gini untuk gue simpan sendiri sebagai journal gue, video journal gue, dan sekalian gue sharing ke YouTube supaya orang-orang yang punya mental health problems bisa resonate dan bisa belajar juga dari pengalaman gue. Terus selain itu gue kayak bisa meditasi, gue bisa yoga, gue bisa ke gym, terus gue bisa baca buku. Gue have 8 hours per 24 hours for yourself untuk ngembangin apapun hobi kalian, untuk meditasi, untuk be in touch with your higher self, dengan jati diri kalian dan mission kalian untuk hidup tuh apa. Karena setiap orang hidup tuh pasti ada misinya masing-masing. Dan dengan kalian lebih banyak spend time sama diri kalian sendiri, itu kalian bisa kayak tap into yourself and what you are here in the world, like why are you here in the world, what's your mission. Kalian bisa tahu itu, karena banyak banget dari kita, dan ini juga this is what I experience throughout my life. Kayak gue tuh punya banyak teman, gue punya banyak kayak gue punya banyak banget I don't know like impulses untuk ngelakuin ini itu. It's just we're absorbing a lot of information from like the outside world, dan kita nggak ada waktu untuk dengerin diri kita sendiri karena kita kebanyakan dengerin orang lain. Jadi tuh kayak pusing dan overload dengan informasi, karena sebenarnya informasi dan pertanyaan-pertanyaan yang kita butuhkan itu jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Begitu. So kasih waktu lah buat diri kalian sendiri. Misalnya kalian kerja, kalian gak punya waktu 8 jam, coba kasih waktu 2 jam contohnya gitu. Semakin banyak waktu yang kalian dedikasikan untuk healing kalian, itu healing kalian akan lebih cepat berjalannya gitu. Terus gitu, yang nomor 6 tipsnya adalah crystals, Palo Santo, sage, journal. So this is like my new favorite journal. Ini bagus banget ya, kayak ini dari Disneyland.
It's so pretty. Jadi gue tuh journaling setiap hari, tulis 10 hal yang bikin gue bahagia hari ini. Gue bersyukur karena apa. Nah, terus selain itu gue mau sharing hal-hal lain nih. Ini contohnya, bentar gue ambil dulu. So, ini adalah kristal pertama yang gue beli sekitar 4 tahun yang lalu dari Shambhala di Indonesia. Ini gue belinya di Mall Kelapa Gading. Bukan endorsean ya, ini gue beli sendiri. Dan ini kristal harganya 2,8 juta. Waktu itu gue lagi mikir, gue mau beli catokan rambut apa gue beli kristal ini ya. Karena pas itu gue cuma ada 3 juta buat gue spend ke kemauan gue. Terus udah gitu, yaudah akhirnya gue mutusin untuk beli kristal ini. Ini Stone of Transformation, namanya Labradorite. Nih gue kasih image abis ini untuk ngejelasin si Stone of Transformation ini gunanya apa. Ini sampai gue bawa sekarang ke US dari Indonesia karena this is one of my babies. I love this, and like gue meditasi sama ini dan I feel the presence of the stone, you know. And wow, it's a beautiful, 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 beautiful energy. It has a very beautiful energy, the stone. Terus udah gitu, ini salah satu low end-nya ya. Jadi ini high end belinya di Shambhala. Ini low end, sama aja sebenarnya, cuman energinya beda kan setiap kristal. Ini buat throat chakra. Gue lupa nih namanya apa ya, Amazonite apa ya? I forgot the name of this. Nanti gue coba searching abis ini ya. Tapi yang jelas ini buat throat chakra. And ini gue belinya di Pasar Jatinegara. Jadi kalau misalnya kalian mau beli kristal yang affordable di Indonesia, ada namanya Pasar Jatinegara. Ini tuh harganya paling kayak cuman 30.000 gitu. Sedangkan ini harganya 2,8 juta. Jadi pas itu gue nggak tahu kalau ada di Pasar Jatinegara kristal-kristal yang murah-murah. Jadi gue taunya cuma di Shambhala. Terus ya udah, setelah gue tahu ada kristal yang murah-murah di Pasar Jatinegara, gue sering ke situ. Cuman untuk perempuan hati-hati ke situ karena itu tempatnya banyak orang-orang menyeramkan. Maksudnya kayak abang-abangnya cukup serem dan cukup agresif. Dan hati-hati kamu diperkosa. Enggak deh, maksudnya hati-hati kalau ke situ harus sama cowok, entah bodyguard kalian atau kakak kalian gitu ya. Oke. So, tips yang terakhir. Oh, belum. Ini masih tips yang nomor 6 tadi. Selain crystals, gue juga nyaranin banget untuk kalian yang belum pernah nyobain Palo Santo, kalian harus nyobain. Jadi ini tuh dibakar ujungnya, terus kayak kalian bakar ini kayak semacam kayak dupa gitu, tapi wanginya enak banget. And it holds like such a beautiful energy. Ada sahabat gue yang jualan ini di Tokopedia. Nanti gue akan share linknya di bawah sini. Itu buat kalian di Indonesia supaya bisa dapetin Palo Santo yang gue import dari Peru. Jadi gue dan sahabat gue, kita nge-import Palo Santo 10 kg dari Peru. Karena waktu itu tuh susah banget untuk didapetin di Indonesia sekitar 4 tahun yang lalu. So gue beli 10 kilo, terus udah gitu kayak gue jual-jualin aja di Tokped gitu. And this balances your chakra. Jadi kalau kalian tahu soal chakra, kita punya 7 chakras. Ada video soal chakra yang gue post bertahun-tahun yang lalu. Ini linknya akan gue share di bawah sini, video dari YouTube. Oke? Terus pokoknya intinya ini it balances your chakra and it clears negative energy. Dan kalau misalnya kalian contohnya you just had a very bad day, kalian abis kerja, terus udah gitu kayak you had a bad day at work, atau kalian kayak abis kena macet dan energi dari kayak kemacetan Jakarta kalian serap gitu. Terus kalian pulang ke rumah rasanya pengen merilis negative energy. Ini pas banget untuk kayak kalian just smudge it, kayak bakar aja ujungnya, terus
digerak-gerakin gitu ke seluruh badan kalian supaya asapnya dia kayak spread ke seluruh badan kalian. And you can also smudge it for your space. Jadi ini ngebantu juga misalnya kalian baru nginep di hotel contohnya. Kan kita nggak tahu tuh orang yang tinggal di hotel itu sebelum kita siapa, dan energi yang dia bawa ke space itu tuh seperti apa. Kita nggak mau kayak absorb negative energy dari orang lain. So biasanya nih gue bawa kalau misalnya gue traveling, jadi gue selalu smudge di hotel, kamar hotel yang gue nginep gitu. Nah selain itu ini namanya sage. Sage ini kalian juga bisa cari kayak di Tokped atau di manapun, kayaknya sekarang udah banyak deh. Kalau misalnya kalian di daerah Bali pasti gampang banget untuk nyari Palo Santo, sage atau crystals. Tapi yang jelas sage ini bermanfaat banget sama untuk clearing negative energies. Dan kalau misalnya gue lagi PMS nih, biasanya nih ngaruh banget buat mood gue, buat balancing mood gue. I don't know, kalian bisa nganggap gue superstitious atau apa, tapi this really works for me. Dan gue juga banyak dengar dari orang-orang spiritual yang punya mental health problems that this also works for them. Jadi ini biasanya gue pakai juga kalau misalnya lagi full moon, karena pas full moon tuh gue kayak berasa banget akumulasi energi yang kayak meluap-luap gitu dari dalam jiwa gue, karena I'm just so connected to Mother Earth. Dan kalau misalnya lagi full moon tuh kayak energinya intens banget yang gue rasain. So gue butuh ini untuk neutralize my too intense energy and to balance all of my chakras. Jadi ini recommended banget, namanya sage. Oke? Nah, terus udah gitu, tips yang terakhir, alat yang terakhir yang gue rekomen adalah, ini alat murahnya ya. Jadi ada alat yang kayak gini, namanya singing bowl. Ini gue mention lagi ya Caca di video ini. Untungnya sahabat gue nggak apa-apa kalau dipansosin, tapi masalahnya dia tahu banyak banget soal hal-hal yang gue sebut ini, jadi gue harus terus-terusan sebut dia kan gitu. So, jadi Caca tuh punya kayak gini singing bowl. Dia beli harganya $9.000 apa kayak gimana, karena dia gila. Ya, jadi dia nge-spend duit banyak banget buat beli kayak ginian. Kalau gue sih nggak ada duit sebanyak itu ya. Terus, jadi ini murah aja, gue belinya nggak tahu berapa dolar, paling ini nggak nyampe $100. Terus udah gitu, kayak gini nih. So it releases a certain frequency and it reaches a certain vibration, and it's healing. Ngebantu banget juga untuk menetralisir energi-energi negatif dan fine tuning lagi vibrasi yang kita mau kalibrasikan di ruangan yang kita berada gitu. Kalau yang ini warnanya biru, ini for the throat chakra, dan kayaknya ngaruh banget deh apa yang gue punya ini. Jadi tuh kebetulan singing bowl gue ini for the throat chakra, dan gue tuh kayak mengumpulkan keberanian atau energi untuk speak out, dan somehow gue kayak ngerasa itu lebih termanifestasi dalam hidup gue sih. Kayak contohnya gue kayak berani sharing ke kalian soal abuse gue, itu berarti throat chakra gue tuh kayak it works for my good gitu. Ini kalau di US banyak suara kayak gini. It works for my highest good. Berarti throat chakra gue, dan ini juga for the throat chakra. Jadi kayak gue ngerasa hal-hal kayak gini nih, ini tuh ngebantu gue banget gitu. Just like it's been here in my house since I moved here. Udah gitu, yang terakhir, tips yang terakhir adalah Kriya Breathwork. Apa sih Kriya Breathwork? Breathwork itu adalah ilmu pernafasan. Nah, gue belajar ilmu pernafasan pertama kali di Art of Living Indonesia. Itu kebetulan yang ngebangun itu di Indonesia adalah tante gue sendiri, adiknya dari bokap gue. Kayaknya keluarga dari bokap gue tuh emang kayak keturunan kayak healer dari India gitu kayaknya. Karena itu interesting banget deh pokoknya. Kalau misalnya kalian di daerah di Jakarta, di daerah Sunter, kalian wajib banget cobain ke Art of Living class itu.
itu it's really interesting and I guarantee you it's a transformation. Karena waktu pas itu gue banyak banget ngalamin anxiety attacks, panic attacks, dimana gue tuh bisa yang kayak klakson mobil gue kenceng banget, tiba-tiba gue tuh kayak klakson mobil gue kenceng banget karena gue panik di dalam mobil. Terus kayak orang-orang yang lagi sama gue tuh misalnya kayak lagi makan di luar, terus gue lagi kayak nyari obat penenang di dalam mobil, dan gue bisa kayak klakson karena gue kayak punya panic attack, anxiety attack. Nah, sejak gue kayak breathwork ini, latihan pernafasan kriya, itu ngebantu banget ngebalance anxiety and panic attack gue. Jadi gue nggak kayak butuh sanak segitu seringnya gitu. Kayak sekarang gue butuhnya paling cuma sebulan sekali. Dari dulu yang gue bisa minum sanak sehari 3 kali. Sekarang maksimal kayak 3 pil sebulan gitu. That's such a huge improvement gue rasa. Dan salah satunya adalah dari kriya breathwork ini. Nah, gue bikin video soal kriya kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Dan gue waktu itu posting di YouTube pas awal-awal gue belajar, karena gue pengen banget sharing, itu bagus banget soalnya. Jadi, ini gue akan share juga linknya di bawah sini. Kalian yang belum nonton videonya, kalian wajib nonton video kriya itu. Dan kalau kalian di Indonesia, kalian wajib untuk cek Art of Living. Kalau nggak salah di Bali dia juga ada. Di Jakarta, di Bali, terus gue nggak tahu di luar kota, tapi banyak juga kok di luar kota. Follow aja Instagramnya Art of Living. Okay, so yeah, that's it for today. Gue seneng banget bisa sharing ini, walaupun tadi gue sempat nge-record 30 menit pas siang, terus ternyata mikrofonnya off. Jadi sekarang gue pas pulang dari gym, gue memutuskan untuk nge-record ulang konten ini. Semoga kalian banyak yang nonton dan banyak yang ngikutin. Terus kalau misalnya kalian belum follow gue, jangan lupa untuk di follow ini YouTube-nya, karena gue akan sering sharing di sini. Ini kayak semacam journal online gue. Terus ya, kalian komen ke sini dong, kira-kira dari 8 tips itu yang mana yang pengen kalian ikutin, apakah semuanya ataukah ada satu yang paling kayak wow yang pengen kalian ikutin banget. Terus udah gitu experience kalian, jangan lupa untuk sharing experience kalian kalau kalian udah ngikutin tips-tips dari gue, kira-kira yang mana yang paling bermanfaat dan mana yang ngebantu kalian, dan apa aja perbedaan yang kalian rasakan setelah kalian mengaplikasikan tips-tips dari gue. Oke? I cannot wait to hear everything, and I'll see you guys in my next video. Bye bye.